wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Poppy Mangundak, Sarjana Teknik Master Arsitektur, sebagai seorang dosen pada program studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Komplotika Lubanggai. Sesuai bidang keahlian saya, yaitu arsitektur, saya mengajar salah satu mata kuliah, yaitu pengantar arsitektur dengan bobot 2 SKS yang diajarkan pada semester ganjil. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu untuk memiliki pengetahuan akademik dalam bidang ilmu arsitektur, sehingga menghasilkan produk penelitian arsitektur dan pengembangan iptek serta pembangunan yang berkelanjutan melalui upaya pengembangan ilmu arsitektur yang mengedepankan profesionalisme di dunia kerja. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini sesuai dengan RPS yang saya susun, yaitu mahasiswa mampu menerapkan ilmu arsitektural dengan penuh tanggung jawab yang berdasarkan ketakwaan, kritis, dan inovatif. Mahasiswa mampu mewujudkan kualitas penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu arsitektur yang berdaya saing dan bermartabat. Mahasiswa mampu menghasilkan produk penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mahasiswa memiliki pengetahuan akademik dalam ilmu arsitektur. Mahasiswa mampu memberikan diri kepada masyarakat melalui pelayanan edukatif dan keterampilan dalam penerapan bidang ilmu kearsitekturan. Mahasiswa mampu menerapkan ilmu arsitektural dan penerapannya dalam desain bangunan. Mahasiswa mampu meningkatkan kinerja profesional dalam bidang keteknikan dan dalam dunia arsitektural. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah pengantar arsitektur. Pertemuan pertama, arsitektur dalam konteks budaya. Pertemuan kedua, pencerminan budaya dalam arsitektur di Indonesia. Pertemuan ketiga, budaya dalam arsitektur di Indonesia. Pertemuan keempat, ilmu teknologi dan seni dalam arsitektur. Pertemuan kelima, proses dalam arsitektur. Pertemuan keenam, perencanaan dan perancangan dalam arsitektur. Pertemuan ketujuh, yaitu fungsi dalam arsitektur. Dan pada pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9, itu membahas tentang arsitektur dalam konteks proyek pembangunan. Pertemuan ke-10 membahas komunikasi dalam arsitektur. Pertemuan ke-11 membahas tentang kreativitas dalam arsitektur. Pertemuan ke-12 fungsi bangunan. Pertemuan ke-13 struktur dalam arsitektur. Pertemuan ke-14 estetika dalam arsitektur. Pertemuan ke-15 komputer dalam arsitektur. Pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Nah, metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu kolaboratif, di mana proses belajar dengan pembagian kelompok, setiap anggota menyumbangkan informasi, ide, sikap, pendapat untuk secara bersama-sama saling meningkatkan sikap dalam memahami seluruh bagian pembahasan. Kooperatif. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah suatu metode pembelajaran atau strategi dalam belajar dan mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku. Proses pembelajaran saya di kelas yaitu saya menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah sesuai RPS yang telah disusun, menyampaikan aturan main dalam proses pembelajaran, menyampaikan kaitan antara yang sudah dipelajari pertemuan sebelumnya dan yang akan disampaikan saat ini dan selanjutnya. Penyajian materi tentang ruang lingkup mata kuliah arsitektur dalam konteks budaya, asal mula budaya arsitektur dan sejarah arsitektur. Saya juga melakukan review singkat tentang apa yang sudah dipaparkan dalam perkuliahan tadi. Jadi pertemuan mata kuliah ini
yaitu tepatnya di pertemuan ke-14 saya memberikan tugas terstruktur untuk mahasiswa. Interaksi saya dengan mahasiswa, selain saya berdiskusi ketika saya bertatap muka dalam pembelajaran di kelas, saya juga membuka ruang secara online atau secara daring melalui aplikasi WA Group. Bersama mahasiswa saya juga berinteraksi melalui aplikasi e-kampus dalam pemberian tugas dan nilai, serta diskusi online, sehingga komunikasi berjalan dengan baik. Sistem penilaian pada kuliah pengantar arsitektur itu pertama kehadiran, ujian tulis dengan bobot penilaian 70%, di mana unsur penilaian UTS 35%, UAS 35%. Ujian praktikum yaitu pembuatan laporan yang memiliki bobot penilaian 15% dan presentasi laporan tugas 15%. Selain ini, saya juga menilai dari sikap mahasiswa baik saat saya mengajar maupun saat melakukan diskusi dan proses asistensi, serta menilai keterampilan dalam penyajian tugas dan presentasi tugas. Selanjutnya, saya akan melanjutkan cuplikan video mengajar saya. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sehat dan syukur walaupun di tengah-tengah masih pandemi, tapi sudah diperbolehkan untuk kita bertatap muka. Jadi pertemuan ini adalah pertemuan yang pertama, itu mata kuliah pengantar arsitektur dalam konteks budaya. Namun sebelumnya saya akan uraikan untuk capaian luaran, capaian lulusan. Jadi di sini ketika kalian memprogramkan mata kuliah ini, diharapkan kalian memiliki pengetahuan akademik dalam bidang ilmu arsitek untuk menghasilkan produk penelitian arsitektur dan pengembangan iptek dan pembangunan yang berkelanjutan melalui upaya pengembangan ilmu arsitektur yang mengedepankan profesionalisme. Ini ada capaian mata kuliah. Jadi ada CPL, jadi kalian lulus, inilah yang diharapkan kalian kuasai. Untuk capaian mata kuliah itu ada CPMK, di mana kalian mampu menjelaskan pemahaman dasar pengetahuan desain arsitektur. Ada sub CPMK, di mana sub CPMK ini adalah yang akan kita bahas per pertemuan, per pekan. Jadi kalian mampu menjelaskan sejarah perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia serta pengaruhnya pada karya arsitektur. Pada yang pertama itu asal mula budaya dari arsitektur. Mungkin kalian tahu tentang apa sih yang dimaksud dengan arsitektur itu? Ada yang tahu? Yang menurut pandangannya kamu, kesehariannya kamu, sebelum mungkin kamu masuk mendaftar di sini, mendaftar di arsitek, yang kamu paham tentang arsitek ini apa? Angkat tangan supaya jelas dia. Siapa? Desain. Yang lain? Atau ada yang mungkin tahu, oh arsitek ini penggambar. Arsitek ini, jadi sebelum kita mau belajar jauh tentang arsitek, banyak pandangan-pandangan tentang arsitektur. Ada yang orang yang bisa menggambar, orang yang bisa mendesain, drafter, macam-macam. Tapi sebenarnya itu lebih luas, sehingga kita perlu melihat ke belakang bagaimana sih sejarah arsitektur itu. Awal mula itu arsitektur itu bermula sebagai hanya tempat bernaung. Jadi kita lihat di zaman sejarah, jadi bangunan yang pertama hanya digunakan sebagai tempat tinggal, tidak ada fungsi yang lain. Jadi hanya dikatakan
tempat tinggal untuk sekedar bernaung sebagai tempat perlindungan. Kalau zaman ini mungkin zaman purba, struktur bangunannya seperti ini. Ini zaman batu. Megalitik kalau nggak salah. Manusia pada umumnya ini memerlukan tempat bernaung agar dapat bertahan hidup. Jadi pada awalnya manusia itu pada hakikatnya ingin melindungi diri, ingin mempunyai tempat berlindung, tidak ada fungsi-fungsi yang lain. Namun tempat bernaung bukanlah merupakan satu-satunya fungsi atau bahkan bukan fungsi pokok dari perumahan. Sehingga daerah-daerah bereklim dingin itu banyak yang menyebabkan disebabkan oleh kebutuhan sebagai tempat bernaung dan berlindung. Kalau begini, apa bedanya kita dengan hewan? Hewan juga membutuhkan tempat bernaung, ya kan? Tapi kira-kira ada yang tahu nggak perbedaan antara tempat bernaung dari hewan dengan manusia? Kira-kira ada yang tahu perbedaan antara manusia itu harus mempunyai tempat bernaung, hewan pun ingin mempunyai tempat bernaung. Kira-kira apa perbedaan? Mungkin ada yang tahu. Ini perbedaannya seperti ini. Ini asal mula ya, kita proses balik sebelum memahami apa sih arsitek ini. Saya ingin menjadi arsitek agar apa? Hanya ingin membangun rumah, mendesain rumah. Sebenarnya itu ya pemahaman yang baik, tapi kita harus lihat jauh karena arsitektur itu boleh dikata itu luas. Luas. Manusia memerlukan tempat bernaung agar dapat bertahan hidup. Itu pun hal yang sama dilakukan oleh hewan. Mungkin ada perbedaan nanti yang akan kita lihat pada slide berikutnya. Ini masih dalam disebut itu lingkungan buatan. Tadi dalam membuat tempat bernaung, satu dengan manusia itu disebut dengan lingkungan buatan. Nah, lingkungan buatan itu memiliki kegunaan. Pertama, melindungi manusia dan kegiatan-kegiatan serta harta miliknya, dan melindungi dari elemen-elemen lain, memberikan perlindungan dari musuh-musuh baik manusia maupun hewan. Kalau dulu, kalau mungkin kamu masih di kampungnya kamu bisa berdiskusi dengan orang-orang tua, ditanyakan kenapa dulu kebanyakan rumah panggung. Ada yang tahu tidak? Karena sampai di orang tua dulu itu mendirikan bangunan berupa rumah panggung. Mungkin karena mewaspadai genangan air atau banjir dengan kawan-kawan di latar. Ya. Yang lain lagi? Sama. Atau ada yang lain? Untuk tempat ini, tempat ini. Jadi kalau terlihat tadi di slide sebelumnya, slide bernaung. Pada intinya, pada umumnya manusia itu melakukan membuat lingkungan buatan atau rumah atau lingkungan tadi yang menyusun batu dan sebagainya, melindungi diri. Melindungi diri. Kalau dulu rumah bangun pakai tingkat atau panggung karena keamanan dari binatang buas. Saya pernah meneliti juga rumah adat yang pada dulunya pernah memang karena pengetahuan yang masih minim, dan mereka hanya sekedar seperti tadi membangun, pada
berdasarkan dari pengetahuan jadwal yang penting ada atap, dinding, aman. Tetapi mereka lupa akan ancaman dari lingkungan sekitar. Mungkin kalau sekarang manusia dengan manusia sudah tidak terlalu bagaimana, tapi kalau zaman purba, zaman belum ada hukum, itu juga manusia pun dianggap sebuah ancaman, sehingga mereka membentuk lingkungan buatan. Hewan juga kalau di bangun tadi rumah pohon itu tempatnya di hutan, banyak binatang buas. Seharusnya kalau itu ketika melihat ada bangunan yang kenapa sih, bisa diskusi lah dengan orang-orang tua, kenapa kita membangun rumah, kenapa kita membangun rumah ini dengan dikatakan seperti ini. Sebenarnya penelitian secara tidak langsung kalian sudah sebagai seorang calon arsitek sudah belajar. Yang kedua, lingkungan buatan itu dibuat mereka menciptakan suatu kawasan yang aman, jadi melindungi diri bahaya. Juga ini menunjukkan status sosial. Jadi lingkungan buatan dibentuk juga untuk selain perlindungan menunjukkan status sosial. Itu kalau kalian bisa lihat itu ada di rumah-rumah adat. Kalau Tongkonan, ada yang kenal Tongkonan, itu bisa dilihat status mereka, identitas mereka itu ditunjuk dari tempat tinggal mereka atau rumah mereka. Itu masih ada. Kalau di Sulawesi Utara pun masih ada rumah panggung yang dibuat berlantai atau bertingkat. Jumlah tingkat itu menunjukkan arti status sosialnya mereka, menunjukkan identitas sosial mereka. Ini ada gambar. Dengan demikian, asal mula itu dipakai dengan pandangan yang lebih luas. Jadi bukan cuma sekedar bernaung dari panas hujan, tetapi sebagai tempat melindungi diri, status sosial pun. Dengan demikian, asal mula arsitektur dapat dipakai dengan pandangan yang lebih luas dan meninjau faktor-faktor sosio budaya dalam arti seluas-luasnya. Jadi bukan cuma sekedar melindungi dari gangguan hujan panas dan lain-lain, tapi menunjukkan sosio budaya. Sampai sini ada mau ditanyakan? Sebanyak materi. Ada yang ditanyakan? Tanyakan. Kira dari yang awal membuka pemahamannya kamu bahwa saya mau jadi arsitektur itu bukan sekedar membangun tempat berlindung. Tanyakan, ada yang mau ditanyakan? Apapun arsitektur, saya akan bertanya satu-satu. Itu orang yang merancang untuk membangun sebuah bangunan. Ini ya, apa yang dimaksud dengan arsitektur? Sebelum membangun sebuah bangunan, kita harus memulai dari konsep. Yang lain? Yang kamu tahu tentang arsitektur itu? Tadi kan kamu tahu bukan cuma sekedar tempat berlindung. Sini dan ini dalam Yang lain?
jawab sudah masuk. Kita lanjut. Jadi sejak lama manusia itu merencanakan dan membuat bangunan. Asal mula arsitektur lebih dari mempersoalkan asal mula atau awal mula pemahaman tentang apakah arsitektur itu. Jadi dari zaman primitif, dari zaman dulu sampai sekarang, ini kalau menyimpulkan arsitektur ini cuma dengan sebagai tempat hidup, sebagai tukang gambar, sebagai apa itu susah. Karena kajiannya cukup luas. Semua lingkungan itu tersebut yang tadi, semua aktivitas manusia dirancang dalam arti bahwa mereka melibatkan keputusan dan pilihan. Jadi cara-cara tertentu melakukan segala sesuatu, membuat suatu perkampungan adalah merancang seperti juga seorang arsitek. Jadi ketika mereka tadi, mungkin orang yang dulu itu boleh disebut seorang arsitek karena sudah masuk di satu tujuan dari arsitektur itu sendiri, salah satunya. Jadi mereka sudah bisa disebut sebagai orang arsitek. Selanjutnya, semua lingkungan terjadi dari pilihan yang dibuat dari semua alternatif yang mungkin, dan pilihan yang khas dan cenderung menurut hukum mencerminkan kebudayaan manusia yang berkepentingan. Ini juga arsitektur bisa melambangkan ada kebudayaan. Ini juga bisa dipandang dari kebudayaan sebagai kebudayaan yang paling umum dibuat. Keabsahan keputusan inilah yang menjadi tempat-tempat dan bangunan-bangunan jelas berbeda satu sama lain. Jadi kita tadi bisa memutuskan membuat suatu tempat perlindungan. Jadi dengan mempertimbangkan kebudayaan saya, dengan mempertimbangkan aturan-aturan yang berlaku, saya bisa disebut sebagai seorang arsitek. Mungkin bukan di kampung, bisa jadi juga disebut arsitek. Tapi kita akan belajar bagaimana sih sebenarnya seorang arsitek yang sesuai dengan aturan, sesuai dengan perumahan yang ada. Jika segera saya bisa membuat satu hunian, saya buat, tapi banyak unsur yang terkait di dalam. Ini ada ketaatan pada norma. Ini cara khas dalam berpakaian, berlaku, makan dan sebagainya. Ini juga ketika kita sebagai orang arsitek ini harus memperhatikan perilaku, makan, berpakaian. Jadi luas kalau dikategorikan cuma sebagai tempat tinggal kok tidak bisa. Ini cara manusia cara bergaul, bagaimana kita mengisi ruang agar bisa penataannya itu bisa membuat kita saling kenal satu dengan yang lainnya. Semua disebut dengan lingkungan buatan. Ketika kita sudah bisa membuat lingkungan buatan, maka kita bisa termasuk sebagai seorang arsitek. Demikianlah video pembelajaran saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat buat kita semua.